Oke, kita mulai aja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih buat Diva udah bisa hadir di wawancara kali ini. Kebetulan kita ada tugas untuk mewawancarai sebagai salah satu pemenuhan poin dari tugas kita, yaitu tugas design thinking, yaitu point empathize. Jadi kita diharuskan untuk mewawancarai salah satu mungkin bisa dibilang yang berkaitan dengan tugas kita. Kebetulan di tugas kali ini kita punya proyek namanya Nutriscan. Nah, Nutriscan ini aplikasi yang mendukung kesehatan, di mana aplikasi ini dikhususkan untuk orang-orang yang ingin berkehidupan sehat, di mana membantu dalam eh, pemilihan ataupun merekomendasikan dari berbagai jenis makanan yang ada. Terlebihnya makanan yang ada di supermarket. Mungkin kita kenalan dulu ya Teh. Aku kenalan dulu Teh. Aku Leon. Mungkin lanjut ya teman-teman yang lain. Silakan. Aku Agis. Silakan yang lain. Boleh perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Zahra. Perkenalkan, saya Sheila. Perkenalkan, saya Nur. Oke. Kita lanjut aja ya Teh ke pertanyaannya. Dan boleh teman-teman langsung aja. Baik, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan seputaran Nutriscan itu. Untuk pertanyaan pertama, seberapa sering kakak membaca informasi gizi pada kemasan makanan sebelum membeli makanan tersebut? Langsung dijawab aja ya. Kalau ditanya seberapa sering sih, sepertinya kalau misalkan sebelum membeli bahan makanan atau produk makanan, itu selalu dibaca dulu sih komposisinya. Kadar gula dan lain sebagainya, itu penting sih kalau menurut aku. Jadi aku selalu baca dulu sih untuk maintain berat badan juga, kesehatan juga gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kakak merasa kesulitan dalam memahami label nutrisi pada produk makanan? Jika iya, bagian mana yang paling membingungkan menurut kakak? Cara baca atau bacanya ya, komposisi tabel yang ada di produk makanan ya. Kalau dilihat dari situ sih lumayan mudah untuk dimengerti ya, komposisi kandungan dari setiap produk makanannya gitu. Mungkin aku lanjut ke pertanyaan terakhir yang bagian aku ya. Faktor apa yang paling memengaruhi keputusan kakak dalam memilih makanan? Misalnya seperti kalori, kandungan gulanya, harganya gitu. Iya, kalau untuk memilih makanan sendiri sih pertama dilihat selain ya tadi salah satunya harganya juga. Lalu yang kedua itu biasanya aku lihat kadar gula sama kadar karbohidratnya. Setelah kadar gula sama karbohidrat ya kalorinya juga seperti itu. Jadi aku biasanya sih lihat 3 yang pokok itu sih, gula, karbohidrat sama kalorinya juga gitu. Baik, mungkin pertanyaan dari saya itu saja, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya itu apakah Teteh pernah mengalami kesulitan dalam membandingkan kandungan gizi antara dua produk yang berbeda gitu? Membandingkan gizi antara dua produk yang berbeda ya, pernah mengalami kesulitan.
Menurut Teteh, seberapa penting untuk mengetahui apakah suatu makanan sesuai dengan kebutuhan diet Teteh? Misal Teteh lagi diet gitu, eh, kayak yang mengharuskan Teteh lebih berhati-hati dalam memilih makanan gitu. Hmm, kalau dibilang penting banget mah penting banget ya itu, karena kan apa yang kita makan itu nantinya yang akan langsung ngaruh ke tubuh kita ya. Kalau misalkan aku pribadi kan lagi diet gitu. Nah, kalau lagi diet itu sendiri, hal yang paling pokok kan selain olahraga itu adalah maintain dari asupan ya. Kalau misalkan kita terus olahraga setiap hari tapi asupannya tidak terkontrol juga itu sama aja percuma. Jadi penting banget sih kalau menurut aku informasi yang ada di setiap bungkus makanan atau eh, produk-produk yang jual di pasaran seperti itu. Tapi ada juga yang nggak ada kan, ada juga yang ada seperti itu. Sementara kalau menurut aku itu penting banget. Terus penting banget juga sih kalau melihat komposisi gitu. Jadi buat apa kalau misalnya olahraga setiap hari tapi asupan makanannya nggak terkontrol gitu. Jadi komposisi Oh, juga kan kelihatan gitu. Oh iya. Terus apakah Teteh memiliki kondisi kesehatan tertentu yang mengharuskan Teteh lebih berhati-hati dalam memilih makanan? kayak Kalau diabetes atau gimana? oh, Penyakit-penyakit tertentu. kalau penyakit diabetes, hipertensi, jantung dan lain sebagainya tidak ada sih. Aku tuh adanya cuman gastritis aja sih. Paling lebih ke pemilihan makanannya aja. Nggak boleh yang asam dan pedas kayak gitu. Oke, mungkin dari aku cukup segitu Teh, dilanjutkan oleh rekan aku yang lain. Pertanyaan pertama dari aku itu, kalau misal ada aplikasi yang bisa memindai barcode makanan dan langsung menampilkan informasi gizinya dalam format sederhana, apakah Kakak tertarik dan mengapa? Hmm. Kalau itu sendiri tertarik sih, soalnya kan ada beberapa juga yang eh, informasi yang disampaikan kurang jelas di bungkus itu. Terus kalau misalkan lagi kemana-mana gampang. Kalau misalkan ada yang di handphone tinggal scan terus dibaca aja. Jadi memudahkan banget kemana-mana. Lanjut. Terus pertanyaan selanjutnya, fitur apa yang menurut Kakak paling penting dalam aplikasi seperti Nutriscan, misalnya kayak rekomendasi makanan sehat, riwayat konsumsi atau personalisasi diet dan lain-lain. Boleh nggak pertanyaan? Ulangi pertanyaannya. Fitur apa yang menurut Anda paling penting dalam aplikasi seperti Nutriscan, misalnya rekomendasi makanan sehat, riwayat konsumsi, personalisasi diet, atau yang lain? Hmm, rekomendasi makanan sehat sih biasanya karena kan kadang suka bingung ya kayak udah tahu nih harus asupannya setiap harinya berapa kalori dalam sehari dan lain sebagainya gitu tapi kadang suka bingung kayak kalau misalkan mau ini sendiri tuh buat sendiri ataupun mau milih makanan tuh kadang suka bingung gitu harus makanan yang kayak gimana gitu yang enak tapi sehat gitu. Oke, untuk pertanyaan dari aku yang terakhir itu, apakah Kakak lebih suka mendapatkan rekomendasi alternatif produk yang lebih sehat berdasarkan kebiasaan konsumsi? Ya, Oke, dari aku udah, mungkin selanjutnya dari Kakak. Izin bertanya ya Kak, Kakak pernah nggak Kak menggunakan aplikasi barcode buat mendapatkan informasi tentang suatu produk gitu Kak? belum pernah. Oh belum pernah ya Kak. Terus satu lagi juga Kakak pernah menggunakan aplikasi atau pencatatan makanan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari gitu nggak Kak? Aplikasi pencatatan kesehatan. Atau kayak Kakak
sering mencatat makanan sehat gitu buat sehari-harinya. Kalau aplikasi ya, tapi punya sendiri sih di note di HP biar gampang dibawa kemana-mana kalau mau belanja atau mau beli makanan. Biasanya aku catat berapa kalori dan lain sebagainya, terus makanan ini ngandung kalorinya berapa dan lain sebagainya, terus dihitung aja gitu. Jadi pada saat mau belanja atau mau milih makanan. Nah, oke, baik Kak, mungkin sekian dari aku. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Oke, kita ke pertanyaan terakhir Teh. Sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu. Jadi kenapa sebenarnya motivasi membuat aplikasi itu didasarkan di inovasi yang udah diterapkan di negara Singapura ya kalau nggak salah. Koreksi kalau saya salah. Di Singapura itu tidak berbentuk aplikasi, cuma di setiap supermarket itu sudah ada label di mana label itu mencantumkan keterangan bahwa apakah produk ini layak untuk dikonsumsi atau tidak gitu. Jadi seperti yang aku bilang tadi di awal, nama apa kayak traffic label aku lupa namanya, pokoknya diklasifikasikan dari merah, kuning, dan hijau gitu. Aku ngambilnya dari itu. Nah, hanya saja di Indonesia belum terlalu banyak ada, belum terlalu menjamur seperti itu, dan sepertinya masih terlalu sulit juga untuk dilakukan. Jadi eh, pembuatan aplikasi ini secara simpelnya adalah untuk mentranslate dari ingredient yang ada di bahan makanan, terus kita akan mencantumkan fitur AI, Generative AI, Artificial Intelligence. Nanti di situ tuh seperti bisa merekomendasikan bahwa makanan ini baik atau tidak untuk dikonsumsi. Tuh, dari tergantung ingredientnya. Itu. Tapi di mata kuliah ini kita masih dituntut hanya berbentuk prototipe-nya saja, belum dalam pelaksanaan secara langsung pembuatan aplikasi secara besarnya. Itu. Nah, untuk di pertanyaan terakhir nih, aku mau nanya Kak, kira-kira kalau ada harapan terhadap aplikasi nutrisian ini gimana ya biar bermanfaat buat orang-orang ini? Apakah emang kita harus lebih berfokus lagi atau gimana? Sama kira-kira ada fitur khusus nggak di aplikasi ini yang semisalnya Teteh pengenin untuk membantu? Kalau misalkan saran, menurut aku biasanya kan eh, kan setiap ingredients tuh ada kalorinya ya. Kalorinya tuh beda-beda gitu kan. Nah, Tuh. kalau misalkan satu yang terdaftar di aplikasi ini ada produk apa aja yang bisa dibaca, ingredients yang terkandung di dalamnya itu kalau bisa diluasin lagi kayak gitu. Jadi makin banyak produk yang masuk ke dalam aplikasi daftar aplikasi Nuriscan itu makin banyak membantu kita juga gitu. Tapi tidak terpaku pada produk makanan aja. Contohnya kayak misalkan di situ ada informasi lain, kayak bahan ingredients mentahannya itu sendiri setiap misalkan dada ayam dan sebagainya kalorinya berapa. Nah, itu kan jadi kita bisa memilih nih, oh dada ayam sekian, buah ini sekian. Jadi kita harus bisa memilih kadar kalori kita dalam satu hari konsumsinya harus berapa kayak gitu. Selain setiap ingredients itu juga contohnya kayak ada resep-resep untuk buat makanan gitu, tapi sesuai dengan kebutuhan kalorinya masing-masing kayak gitu. Jadi kalau misalkan kebutuhan kaloriku setiap harinya sekian, resep makanannya kira-kira yang masuk apa sih kayak gitu. Oh, Itu ya. paling itu aja sih, fokusnya dulu diperluas aja dulu berapa banyak produk yang masuk ke dalam gitu kan. Oh, baik, makasih Teh buat sarannya. Mungkin itu jadi pertimbangan kita juga gimana nanti ke depannya untuk mengembangkan aplikasi ini. Tapi untuk sejauh ini kita hanya dikhususkan pada ya sistem apa ya untuk mempermudah aja gitu bagi orang-orang yang mau hidup sehat. Makasih untuk sarannya. Mungkin pertanyaannya itu aja dari kami semua. Aku mungkin mewakili teman-teman mau ucapin makasih banyak buat Teteh udah mau wawancara di tengah-tengah kesibukannya. Mohon maaf mengganggu waktunya Teh. Terima kasih. Mungkin sekali lagi aku tutup wawancara kali ini.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Oke, mungkin Teteh boleh langsung lanjut kerja lagi Teh. Oke. Ya, Iya, makasih ya Teh. Mohon maaf makasih ganggu ya. waktunya. Iya, makasih ya. Makasih. Alhamdulillah ya Allah, enggaknya